Kalau di kambing PE terutama yang nilainya paling plus untuk di angka selisih harga itu rata-rata di telinga sama kepala. Makanya lek ngarani sing paling simpel golek nih mas sing modus apa kupinge ler ndase bluwer. Ini agak luas. Nih. Ekore por lek ngarani. Ndase wis luwes. Nyatem mas. Nyatem kan sebenarnya variasi mas. Berarti induke Induke jane kepala hitam. Bapak ya kepala hitam. Tapi sudah 2 kali beranak, anaknya selalu kepala merah. Kembali lagi, kita mulai hadir lagi. Untuk kesempatan sore ini alhamdulillah teman-teman semuanya sobat ngarit senusantara, terutama subscriber Ternak Mandiri. Sore ini kita kedatangan tamu. Ya sebetulnya nggak kali ini aja, cuman ketepatan kali ini juga beliau datang ke sini silaturahmi, sekalipun niatnya juga banyak sebenarnya. Orang mekur dolan tok. Tapi sekalian kesempatan, jadi teman-teman dari agak jauh, bukan Lampung lagi ini mas. Jadi alhamdulillah subscriber dan kemitraan kita sudah menjangkau lebih dari wilayah sendiri. Artinya bukan hanya dari Lampung. Jadi biar diperkenalkan, ini teman kita dari wilayah Sumatera Selatan, kepada Mas Surur sama Mas Elva. Monggo mas diperkenalkan dulu. sehari sih hari. Nggih, sah. Engko ora iya cetha dhewe. Oke, Pulau Surur teko Bintang 324 Mateo Timur Palembang. Terus ini koncoku terus Yang Elva. satunya Perkenalkan, nama saya Elva Ari Budi. Tempatnya di Desa Budi Luhur, Kecamatan Bintang 2, sama dengan Mas Surur. masih satu Masih desa. satu desa, berdekatan. Jadi ini juga sebetulnya nggak hanya ini, alhamdulillah sebetulnya untuk wilayah Sumatera Selatan ada juga di tempat lain, tapi beliau belum berkenan hadir karena nggak ada kerepotan atau apa. Jadi ini salah satu mitra kita mas, mitra Along untuk di wilayah Sumatera Selatan. Alhamdulillah sudah ada bibit-bibit yang sudah disuplai dan bahkan sudah reproduksi mas ya. Alhamdulillah. Sudah reproduksi, sudah mulai panen, walaupun untuk sekarang memang masih skalanya mungkin di skala pengembangan mas ya. Nah, jadi cara panen urung tinggi becek. Caranya cek dikembangin. Nah ini justru yang seperti ini sebetulnya konsep-konsep yang baik. Jadi nggak langsung mindset-nya iki pokoknya bati kena tinggi becek kan ngono to Mas. Nomor siji memang harusnya seperti itu. Kita bangun dulu, kita pelajari dulu mulai dari pembibitannya, perawatan dan lain sebagainya. Sekalipun juga nggak hanya teori, lek guru teori mas, ini malah muntuk mas, nggak ndasnya loro malah. Tapi lek guru tindakan tok ya mas, ini guru sini guru keceklowe mas. Jadi ya imbang aja, jadi ya kita ada tindakan, kita ya merawat, tapi juga jangan bosan untuk belajar. Jadi kita pelajari konsepnya, perawatannya, pemilihan bibitnya. Jadi teman-teman semuanya nanti kita akan belajar bareng-bareng. Teman-teman subscriber yang nggak bisa hadir atau yang jauh dan lain sebagainya, nanti semoga bisa bermanfaat untuk kita melajari. Kan kadang-kadang tanya konsep breeding untuk langkah awal itu gimana, apa kita cari kawinan atau kita cari kambing yang hamil atau gimana. Kalau menurut saya seperti yang mas-mas ini sudah terapkan, dulu pertama bibit langsung saya kasih jantan mas ya. Jadi yang paling aman sebetulnya, paling ideal untuk pembibitan langkah awal tetap
pertama harus malah jantan dulu. Karena sebenarnya yang boleh dipinjamkan iki cara wong Jawa sing oleh disilihne gur genter, Mas. Liyane ki asline gak olah asline. Dadi aja ngantek jagane kancane. Ah, kancaku duwe banda tak. Upayakan jangan seperti itu. Nunut. Karena kalau seperti mas-mas ini berawal kita sampai berangkat berani sak jodoh Mas ya. Nah, malah Mas iki gur tuku lanange tok dhisik. Sepasang dulu awal. Nah, malah Mas Elpa gur lanange tok dhisik. Enggak masalah. Nah, kalau sudah istilahnya kan rezeki kita nggak tahu besok kita akan dapat lagi untuk disisihkan. Kalau sudah punya jantan, aman teman-teman, aman. Kita sudah punya pejantan. Kalau belum mampu disilangkan dengan PE asli atau belum disilangkan dengan yang luasan, dengan apa yang ada di kandang aja, dengan Jawa Randu bisa, dengan PE standar di lokalan bisa. Wong toh tetap mau kok, tetap mau. Nggak ada cerita kambing PE milih-milih ora ayu wong aku urung tahu dibisiki karo bandot ngono kuwi. Jadi aman. Jadi teman-teman ini malah bisa buat contoh untuk teman-teman nanti, teman-teman yang mau melangkah ke ranah peternak, ranah ke pembibitan breeding. Sekaligus saya rekomendasikan untuk persilangannya, walaupun biasanya Mas kan rata-rata kalau untuk teman-teman mitra kan biasanya malah wagu jerene lek milih dhewe, jerene wis manut percaya Mas kon rekomendasine piye. Saya bisa merekomendasi. Saya kalau dikasih amanah ya saya arahkan, tapi kembali lagi kalau bisa kan satu itu rekomendasi saya, kedua walaupun nggak sepenuhnya sesuai dengan obsesi minimal nang ati srek. Kan ngono Mas. Jadi lek cara ngrumat iki lek srek iki ya yo seneng kan ngono. Nah, repotnya lek gur wah tak rekomendasi asli enggak seragu demen tapi wedi kualat ngono wae. Ojo, sehingga aku juga enggak akan memaksakan untuk teman-teman walaupun saya dipercaya rekomendasi, kalau bisa tetap walaupun enggak sepenuhnya dengan obsesi karena mungkin keterbatasan pengetahuan toh. Jadi harus bisa juga maklumi. Tapi minimal lumayan lah, srek lah, enak sreke lahan. Nah, coba ayo kita lihat materinya. Jadi biar juga untuk teman-teman materi seperti ini harganya seperti ini, kan gitu. Oke, lanjut ke kandang. Langsung kita tunjukkan kambing-kambingnya yang akan dipilih. Teman-teman, jadi ini spek diri sampai darah siapan kawin. Jadi memang saya lebih rekomendasikan untuk teman-teman, apalagi yang sudah punya kambing jantan yang sudah siap kerja, malah saya rekomendasikan darah, upayakan malah yang belum kawin. Jadi biar untuk belajar kita menganalisa dari min plus yang kita punya, pacek yang kita punya kan gitu. Jadi pacek kita itu dengan spek seperti ini, PR-nya seperti apa? Nah, contohnya ini untuk yang pertama ini darah yang hampir siap kawin lah. Ini kalau ngomongin siap kawin kan sebetulnya idealnya kalau sudah well. Tapi ini kan belum. Ini masih belum, otomatis masih muda. Tapi secara postur dia sebetulnya sudah mumpuni karena posturnya sudah gede. Jadi kalau untuk langkah-langkah awal aja nggak masalah lah, nggak harus dengan semua keidealan kan begitu. Jadi yang spek ini standar, istilahnya secara untuk breeding juga udah bagus, harganya masih terjangkau. Ini teman-teman, jadi ini darah. Ini umuran berapa, Mas? Kalau kambing ini, kalau yang belum pual ini Mas, otomatis ini masih di bawah 13 bulan. Karena rata-rata kambing itu pual 13 sampai 15 bulan. Jadi ini kalau umur mungkin ini kurang lebihnya di sekitar 10 bulan. Kurang lebihnya. Ini saya soalnya nggak nulungi pas manake Mas. Oh iya. Nggak digawe aktor. Cuman kita bisa ngoleh-ngoleh kok sebenarnya, mulai teko postur terutama nang kene untu. Bisa ngoleh-ngoleh kan otomatis untu siji urung pual icik rapet Mas.
Jadi cara umur ini paling sekitar 10 bulan. Nah, kan telinganya juga wis apik, rapi. Lumayan. Iki njaba jero padha. Nah, iki megur pangkal wae kurang bagus. Di pangkalnya kurang penak cara pangkal. Cuman untuk kerapian udah dapet. Warna udah bagus, kepala juga sudah lumayan walaupun belum skala seni. Karena harganya pun juga masih sangat aman. Kalau yang seperti ini Mas di kisaran harga berapa ini? Ya harga 4 juta. 4 juta. Iya Mas. 4 juta. Nah, ini gue kan milih. Nah, Ayo ini milih kan sing banyak rego. kan nanti Iya. bisa memilih yang mana kan Nah, nanti milih yang sing serak. rego 2 juta, 3 juta, 4 juta. Aman Mas. Lek untuk di kandang alung insya Allah selalu ready. Arep njaluk sing rego 20 juta, engko bangga dididoi. Karo terutama iki Mas untuk pembibitan nih Mas. Puting. Iki. Nah, doro Mas, upayakan sing ngono kuwi. Sampeyan delok. Widih. Cek perawan. Mancal. Mas. Wih. Biasanya peran saiki. Nah, ini maksudnya gimana ini Mas? Upayakan yang satu enggak bercabang Mas. Oh, putingnya Nah, seperti ini. walaupun enggak 2, maksudnya kan ada 3, tapi minimal enggak cabang. Kalaupun 3 minimal sendiri-sendiri. Itu aman. Jadi tapi kalau yang paling bagus tetap 2 kayak gini. 2 pun enggak bercabang. Ini insya Allah nanti untuk pas jadi indukan bagus, apalagi panjang. Ini kan masih darah sudah kelihatan panjang Mas. Jadi nanti pas jadi induk susunya walaupun kita nggak tahu tapi minimal kita bisa prediksi susunya bisa bagus. Nih. Yang spek seperti ini harga 4 juta. Terus kalau yang ini agak luas. Nih. Ekor dor lek ngarani. Cara ngarani teman-teman ekor dor. Terus ndase pipih tur nyadil. Ndase wis luwes. Nyatem, kupinge ya kepenak. Pangkale wis kepenak, Gur. Cara ngomong kurang ngombo karo kurang dawa. Iki tergantung kok mas-mase iki PR sing kepiye kan. Gen milih karo Ini anak. sudah ada di kandang langsung melihat ya. Mana kalau spek seperti ini di atasnya Mas harganya. Karena secara kepala aja udah beda. Soalnya enggak sih Mas. Apa ya? Kepala. Mate iki selisih titik regane wis selisih akeh. Karena kepala iki istilahnya kayak nilainya yang paling plus ya Mas. Kalau di kambing PE terutama yang nilainya paling plus untuk di angka selisih harga itu rata-rata di telinga sama kepala. Makanya lek ngarani sing paling simpel golek nih Mas sing modus kupinge ler ndase bluwer. Karena yang paling menonjol untuk kategori seni kan di sini Mas. Kategori seninya itu di telinganya memang udah panjang bagus, apalagi kepalanya yang nggak gini. Kalau betina Mas, ini Mas, kalau betina itu upayakan malah cari, kan beda sama jantan Mas. Iya. Jadi betina sama jantan untuk kepala itu sebaliknya. Kalau jantan tuh yang cembung, jadi tembem gede. Bila wedok cek pipi, dia cekung, jadi pipi ini Mas. Nah, ini Tipis. pipi, jadi iki tipis. Nah, tipis terus di kanannya kan tulang tuh Mas. Tulang. Nah, pipi, lek wedok kuwi pipi. Cuma lek nyatem Mas. Nyatem itu kan sebenarnya variasi Mas. Sebenarnya variasi. Nyatem itu sekalipun di 12 parameter, nyatem itu sampan lihat, sampan baca itu tulisannya itu variasi. Jadi sebetulnya bukan jadi tolak ukur. Ngomong tolak ukur sebetulnya nih Mas. Dagu tebel. Iki jane kurang kandel Mas, enek sing luwih kandel nah ngotak ngono ngarani. Tapi iki wis apik, iki jenenge daging. Cara wong Jawa ngarani kan Janggut. janggut. Iki bahasa Indonesia ya dagu Mas. Iya. Nah. Iki dagune sing tebel ngene iki sebetulnya Mas. Iki ya walaupun belum sepenuhnya cuma kan ya wis kandel daripada iki. Nah, bisa to Mas? Wih. Iki contone ngono kuwi. Lek ra nyatem kan ya ora kandel dagu. Kandel. Tipis. Rata-rata udah lek nyatem Pasti bluwer kenakane rata-rata dagune tebel. Nah, tapi juga enek sing enggak nyatem tapi dagune tebel. Nah, iki tapi mau nuduh hargane iki sanenge tekon.
Ya, nggak apa-apa kalau pengen tahu harganya yang spek Nah, seperti yuk karo ini kok kan. teman-teman bukan masih ra cocok, teman sing liyane cocok Nah, kan maksudnya ngono. seperti itu. Nah, lek iki Mas mengerodok lumayan, iki tak buka harga 7 juta setengah. 7 juta. Nggih. 7.500.000. Umur. Kalau umur kurang lebih sama, Mas. Susu pun juga kita lihat. Bagus. Susu juga 2. Susunya juga bagus. Nah, artinya nggak bercabang. Susu 2. Nah, ini contoh yang nggak nyatem tapi dagu tebel. Nah, jadi bahas mau, Mas. Ih. Ih. Lebih dagunya lebih Nah, ini. ini nggak nyatem tapi dagunya tebel. Ih, HP Mas cara tinggi breeding ngudus iki HP iki. Tak pembibitan Gelambir. jelambir iki. Betina, Jadi untuk enek- betina. untuk betina enek nilai tersendiri enggak, Mas? Tetep Mas, sebetulnya nggak jantan nggak betina, gelambir ini tetap Gelambir, harus punya nilai. sing apik bangga sing gandul jane. Cuman kan untuk betina nggak se ekstrim jantan. Betina iki pokoknya iki enek ngono wis alhamdulillah. Cuman kan lek betina kon glambreh ngono jarang Mas. Wedhus iki 101 balik. Ya, gelambir ini kan ibaratnya untuk jantan. Nah Variasi rata-rata kambing jantan Mas, walaupun juga betina juga ada. Man jantan sama betina memang gelambirnya beda. Man juga upayakan yang gelambirnya juga ada gitu aja, jangan sampai yang terlalu tipis. Kalau bisa yang, nah ini kan juga lumayan tuh Mas, gelambirnya kan lumayan. Ini juga sampai sini. Tuh, nih minimal materi yang seperti ini. Ini kalau untuk pembreeding, di breeding menurut saya sudah lumayan. Sudah lumayan dengan dagu yang kan ngotak ta dagu nih Mas. Nah, dagunya ngotak wedhus model ngene iki Mas. Ini kok lek dingge breeding persilangan. Anaknya ndase kon nyodot angel. Rata-rata ndase bunder-bunder. Comcip. Nah, lek ndase bunder kan ya wis nyenengke Mas. Tapi jasa lek ndase nyodot ngono, wah jauh itu nyawangan. Comcip. Nah, carane kuwi. Nah, iki. Ah iki mau ya urung didono regane. Nah, ini tadi belum di ini. Nanti berapa ini harganya? Ah, lek iki saya buka harganya 4 juta. 4 juta. Nah, saya buka harganya. Nanti kan bisa negosiasi dong. Iki, nah terus kayak mau iki. Iki ya ayu. Lek iki malah wedhus peranaan dhewe, Mas. Artine dari tani. Iki statusnya putu Panglima Kumbang. Cucu. Jadi bapak iki anak kumbang. Cuma anak mboknya ndak cetok. Statusnya. Makanya lek kok kumbang mang rata-rata biasanya mang min di kuping. Kumbangi terane kuping kon rapi jarang, tapi ya wis lumayan dawa ngono to. Tapi kan paten plekentot ngarani. Ya wis bahasane enggak simetris. Tapi dagune apik. Model lek kok kumbang rata-rata kepala bagu. Wih. Lek sing selama iki tak pelajari Mas. Lek kok kumbang rata-rata kepalanya apa? Kalau untuk nyetak postur panjang itu dari betinanya apa jantannya, Mas? Semua pengaruh, Mas. Pengaruh. Sebetulnya semua pengaruh. Hanya kita untuk persilangan tuh rata-rata lebih dominan ke pejantan. Tapi perlu digarisbawahi itu dominan loh Mas ya. Jangan terus Mutlak. jangan mutlak. Wah, pokoknya lanangnya apik wedok satu enggak bisa juga. Tetap harus ada dukungan. Hanya lebih kalau saya lebih pentingkan jantan daripada betina. Sekalipun juga harus didukung semuanya. Kalau ciri-ciri untuk betina yang bagus, kita akan juga ulas juga. Man untuk harganya dulu. Ya. Nah, ini putu kumbang iki mawon urung dibahas, Mas. Iki wis doro cara delok susune, Mas. Nah, susune ya api. Susune loro ora ngepang. Nah, iki untuk harga 3.700.000. 3.700.000. Nah, harganya itu tadi seperti itu. Pipih, nyambung. Ini gini iki kepala merah. Ini iki yo PE, Mas. Ini kok lain dari yang Iki lain. PE ya niki, Mas. Iki putune kumbang juga peranan dari tani, Mas. Ini hanya min telinganya kurang
kurang rapi saja, panjangnya udah dapat sebetulnya. Tapi kepala positif ekstrim. Ekstrim kepalanya. Nah, ini darah ini masih diri mas. Ini lain dari yang lainnya nih. Semuanya kepala Hitam. dan Ini kepala tersisip merah. ada satu di kepala Iki merah. genetik apa? Oh, Lek iki lek ku ngoleh-ngoleh mas. Iki genetik dari induk. Berarti induke Induknya jane kepala hitam. Bapak ya kepala hitam. Tapi sudah 2 kali beranak, anaknya selalu kepala merah. oh. Dan istilahnya bapaknya itu kawin sama kambing mana aja nggak ada yang keluar kepala merah. Hanya induknya ini aja. Berarti ada banyak kemungkinan baiki teko mbahnya mbok. mungkin ya Baiki dari induk mungkin ada turunan. turunan merahnya. Apa anak apa sing duwe wong deres ambil ya. Nah, bisa aja. Aja tegang-tegang nemon Mas. Nah, iki lek sir Takon-takon ora apa-apa lho Mas. Rego piro ngene iki kayak sing Iki kelebihane ning iki apa Mas dibandingkan kepala hitam sing di review gini? kalau untuk warna sebetulnya kepala merah sama kepala hitam itu sebetulnya kan kalau menurut saya dan untuk di parameter sebetulnya sama. Yang membedakan itu sebetulnya hanya jerabang. Kalau jerabang beda. Artinya jerabang itu ada kategori sendiri. Kalau di 12 parameter dia ada kontes sendiri, kontes jerabang. Tapi kalau kepala merah kan hanya kepalanya, Mas. Oh, kalau jerabang keseluruhan. Jadi kalau kambing jerabang maksudnya kambing abang tinggi kontes nenggen PE ini enggak oleh. Secara kategori enggak boleh. Tapi lek ndak sabang oleh, Mas. Wong ndak sabang yang juara yo akeh kok. Gur malah, Mas. Wedhus ndak sabang kok gelem apik ki jarang ngono lho. Dadi menurutku kalau kepala merah ketemu kok wedok yo ayu ngene iki, kuwi kanggoku malah istimewa. Karena untuk menciptakan kepala merah dengan spek dengan seperti ini juga nggak mudah. Wong rata-rata kan sampean ngerti, nek wedhus pendah sireng. Kan ngono. Padahal induknya kepala hitam. Jantannya kepala hitam. Keluar kepala merah. Kuwi Mas, sing diarani genetik. Diarani genetik ning ngono. Ah dilah mbok teko bae ya panggah ijik nurun. Nek sing ngefan sampai apa duwe obsesi kepala merah ngene iki contone. Iki nota piro sing. Nah, cuman lek sing ndase wis ekstrim ngene iki, terus getihe juga lumayan, artinya dia terlahir dari genetik jelas, artinya ini murni cucu Panglima Kumbang. Untuk buka harganya ini walaupun masih darah, TB kurang lebih di angka 70-an. Ini kita buka harga 7 juta setelah ini. Karena ndase wis lumayan. 7 juta ini. Masih nego. Boleh untuk teman-teman nanti yang mau usara adinya Mas boleh. Apalagi bisa datang langsung ke kandang seperti ini. Apa meneh langsung nang kandang ngopi, itu biasanya malah rada ringan neh. Soale rayuane rada lumayan biasa. Ya kesane soalnya lek ngantek bakulan ora dinyang kaya Indomaret ngono kesane. Oleh Mas, sing tenang. Kalau Nggih. kepingin paketan gimana? 1 jantan, misalnya 5 betina. Nah, iku Untuk spek ekonomisan ke bawah lah, ekonomisan standar. Kalau rekomendasi saya tetap. Jadi jantannya minimal udah aman. Artinya yang sebentar lagi sudah siap kawin kayak gitu jantannya. Nah, untuk kalau ada dana upayakan jangan yang kecil-kecil semua. Ada, kita paket 51 bisa, 11 bisa. Jadi kalau suruh ngerekomendasi istilahnya kayak sampean, Mas ini ada dana 20 juta atau 15 juta, carikan kayak 15 juta, Mas saya carikan kambing 5 ekor atau 4 ekor bisa. Atau istilahnya uang 20 juta tuh
idealnya dapat berapa? Iya. Kalau menurut saya 20 juta itu ngomongin ideal itu dapat 4. Satu jantan, upayakan jantan itu rendah-rendahnya di angka harga 5 juta. Itu rendah-rendahnya. Kalau bisa tetap di angka 5 juta ke atas. Nah, darannya yang di bawahnya itu. Istilahnya kayak gitu. Nah, kalau paket insya Allah kita akan selalu redikan karena kita juga di kemitraan nggak hanya di breeding saja, kita ada boleh ngarani Fattening. ada kita mitra yang fattening pembesaran. Nah ini contoh doro-doro sing urung bojo Mas. Tapi lek sing njaluk sing wis bojoan, kita juga redikan walaupun nggak banyak seperti ini. Iki wis bojo Mas. Murah yang ini. Cekel angel iki Mas. Nah, iki ndase enak, cuman kupinge rada meot-meot. Cuman posture apik, ndase serem. Iki wis bojo karo anak gading satria sing jenenge Ogros. Ogros kae. Nah, tapi iki induk laktasi satu. indukan ya? Induk laktasi masih muda banget ya Mas. Ini susune Mas. Cicik sih kira. Susunya apik ya. Induk laktasi 1 wis bojo karo Ogros anak gading satria. Nah, iki lek untuk teman-teman semuanya yang masih punya pacek kecil atau belum punya pacek atau pengen juga ada persilangan dari sini, kita kayak teman-teman mau berharap anak betina kan istilahnya. Nah, ini yang kawinan kayak gitu. Jadi teman-teman kayak sampean kan sudah punya pejantan, tapi saya pengen persilangan yang dari sini, berharap anak betina. Kalau anak betina kan bisa dipelihara kan gitu. Silakan. Nah, kalau yang seperti ini yang sudah kawinan kayak gini, ini kita harga 5 juta Mas. Kita buka harganya 5 juta karena posturnya bagus, rewosnya belakang bagus, yang ekonomisan seperti ini Mas. Nah, lek teman-teman jaluk ekonomisan. Nih, yang Iki. ekonomisan seperti ini. Nah, iki enek loro Mas. Lek siji regane 2 juta. Lek siji, lek loro iki 2 ekor ini loro hari ini 3,5 juta setengah. ada diskon. Jadi tidak hanya di Shopee aja yang ada diskon, di kambing ada diskon. Check out. Iki kanca-kanca lek golek sing standaran. Yang standaran. Wis ekonomis lek ngarani. Ready bangga-bangga ono Mas. Walaupun juga kita nggak selalu rekomendasikan yang seperti ini, tapi ada. Ya siapa tahu nanti ada yang modalnya segini Mas. Nah, itu pengen kan lumpuk-lumpuk ngono ya kok Mas. Iki loro 3,5. Lek sitok 2 juta. 3.500.000. Nah, kalau 1 2 juta, kalau 2 3.500.000. Jadi untuk Mas Surur sama Mas Elpa, jadi nanti biar diatur budgetnya karo sreke iki sing kepiye minimal Pilih-pilih dulu. minimal dipelajari ya biar karo belajar Mas. Jadi materi pejantannya itu seperti apa, PR-nya seperti apa. Jadi contoh kayak Mas Surur. Mas Surur ini kan yang beli anak Suliwa Mas. Yang dulu pernah direview juga Mas. Nah, Mas Surur ini adalah teman kita dari Bintang yang membeli anak Suliwa. Jadi kalau anak Suliwa itu cara ngomongnya PR gur butuh sing wedhus cara warna dominan hitam terus karo belakang tebel. Cara contohnya ngene iki. Iki. Cara PR Suliwa ngene iki. Calon pasangannya ya. Nah, tapi kan cek cilik celok gede lek iso yang ngene iki cilik ngene. Warnanya lebih ke sini. Ini lebih ke dominan hitam. Nah, telinganya kan sebenarnya panjang, hanya nggak rapi. Lek Suliwa model Suliwa kayak pinter ngerapaini kuping, Mas. Modelnya pinter ngerapaini kuping. Tapi butuh dawa. Jadi butuhnya kuping dawa, tapi lek ngerapaini lek tekon dhuwur-dhuwurane recordingnya rapi-rapi kuping. Hanya butuh panjang. Nah, butuh panjang. Warna butuh dominan hitam.
Nek kepala insyaallah si Suliwah pinter ya ndandani. Ya penting aja di judukne codot. Congki. Nah, belakang ini iki, dhek sing tebel, model tebel. Tebel kenakane sesuai ngatur ini iki. Iki kan anak Panglima Kumbang, Mas. Jadi teman-teman yang ngefan Kumbang, cucu Panglima Kumbang, bapaknya ini anaknya Kumbang. Ih, sing ngefan karo Kumbang iki metu anak wedok ayu. Lek gadis, prediksiku sumben nek gadis wedhus ki ayu. Prediksiku. Garis ngopeni. Nah, prediksiku karena wedhus iki peranaan tani sendiri. Dari bahkan ini malah peranakan adik kandung saya sendiri. Yang ngerawat induknya itu adik kandung saya sendiri. Yang kerja di sini buat kandang ini. Lek sing ngefan karo putune Kumbang. Tapi cilik regane lumayan. Kita bandrol yo gen penak dinyang 4 juta. Nah, kecil, walaupun kecil ini 4 juta ya. Cuman aku nggak cilik ya Mas. Di PE itu bukan di nilai itu ya? bukan di besar kecilnya karena memang rata-rata dari spek dan bahkan lebih condong malah ke luri. Dia terlahir dari siapa? Nah, kita melajari untuk direproduksi Mas. Induk Mas. Seperti ini Mas. Contoh iki Mas ya. Iki karo iki. Iki wis beda Mas. Materi ini wis beda. Terus laktasi 1 iki Mas. Nah. Sik. Iki. Lah iki kurang lebih padha Mas. Iki. Iki. Lek nyetak materi, wedhus kuwi karo iki apik iki. Penak iki materi ini. Tapi secara postur wis mesti penak kuwi. Secara postur engko wedhus iki kepenak kuwi. Cara untuk di secara breeding, secara produksi. Tapi untuk rentan produksinya wedhus iki sing apik Mas, malan. Lek wedok kuwi sing apa lek ngarani? Ndeduk, wetenge ombo ndeduk. Karo sing upayakan kalau betina itu malah sing ulune tandes. Maksudnya tandes gimana? Engko ning kono Mas. Oh, di sana ya. Jadi iki mek gue perbandingan wae, tapi lek untuk lebih ke idealnya, ideal breeding induk yang paling bagus sebetulnya bukan di sini, sebenarnya di sini kayaknya nggak ada sih. Kalau di sini ada yang kepala merah ini. Kalau seperti ini beda. Nah ini kan, ini Mas kulit-kulitan tebel Mas, kulitan tebel, ulu malah ulu tebel tau ngono ki Mas. Ngono kuwi. Nah, iku kalau untuk reproduksi Mas, sebetulnya masih kalah dengan ulu yang bulunya lembut. Lek ngarane ulu tandes. Biasa nih Mas, wedhus sak sing model enggak ndeduk, awake lurus, ulune tebel. Biasanya untuk reproduksinya agak panjang. Bukan nggak bisa reproduksi. Suwi. Cuman biasanya rentan untuk reproduksinya itu agak panjang. Cara anak ini kadang-kadang ada 3 bulan, 4 bulan lebih jaluk bojo. Kadang-kadang 5 sasi barang cek santai kayak jaluk bojo. Tapi ada apa? Perangsangnya lah ya biar Sebetulnya ada, cuman secara karakter kita pelajari karakternya dulu Mas. Kalau soal itu kan rawatan kan gitu. Monggo kalau untuk dipelajari di sana Mas. siap. Neng jobo kan, dari luwih penak.